warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak kelas 11 5? Saat ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Saya harapkan kalian lebih bersemangat lagi ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pagi ini. Mengawal kegiatan pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mas Sel bisa memberi doa untuk mengawali pelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, ingin absen terlebih dahulu ya. Pagi ini kelas 11.5 ya, 11.5. Adinda Aulia hadir Bu. Angel, Arya, Ayu Novita, Dava, Dini, Ismen, oke, Kulviana, Diva, oke. Jadi yang sakit satu, dispen satu ya nak ya. Oke. Pembelajaran yang kemarin ya nak ya. Masih ingat tidak materi pembelajaran yang kemarin? Masih ingat ya? Apa materinya? Manajemen itu sendiri apa? Masih ingat? Manajemen itu sendiri bisa dikatakan sebagai apa? Seni? Bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Ada beberapa unsur-unsur manajemen. Ada apa saja unsur-unsur manajemen? Pasar atau market ya. Terus ada juga kemarin itu partai. Apa saja nak? Produk, partai, ada produk juga. Terus ada apa lagi kemarin? Price, ya, ya. Oke. Ada jenjang-jenjang manajemen. Jenjang-jenjang manajemen kemarin ada apa? Top, manajemen. Terus ada apa lagi? Middle. Satunya lagi adalah lower management. Jadi setiap kegiatan kita perlu melakukan kegiatan manajemen. Mempunyai pendapatan. Kalian punya pendapatan tidak? Kalian punya pendapatan tidak? Ayo jawabannya yang keras. Punya apa enggak? Punya ya. Dari mana itu pendapatannya? Dari orang tua. Tidak, betul kan? Kalian itu punya pendapatan dari orang tua. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian mengalokasikan pendapatan kalian? Ya benar. Ya, untuk apa saja alokasi keuangan yang kalian peroleh? Misalnya kalian memperoleh pendapatan, misalnya bensin, terus apa lagi? Buat menabung enggak nak? Ya. Buat uang cadangan tidak? Ya. Ada uang cadangan atau uang tak terduga. Biasanya dialokasikan untuk kebutuhan tidak terduga. Jadi setiap individu pasti dia akan mengalokasikan kebutuhannya. Itu dikarenakan apa? Dia harus memperoleh pendapatan. Kali ini kita akan belajar pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah pendapatan keseluruhan di negara. Adalah negara Indonesia. Sebelum melakukan kegiatan ini, coba kalian sendiri dulu. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, sehat, bahagia, lancar rezekinya, sukses semuanya. Kali ini
berarti apa? Investasi? Jawabannya apa? Hah? Modal. Berarti apa nak? Yo. Investasi. Nah, yang lain nih, yang lain itu. Alat pembayaran digital. QRIS. Alat pembayaran digital. Ada yang menyebutkan tadi? Apa? Kris. Ya. Investasi saham obligasi itu termasuk investasi saham obligasi. Apakah pegadaian? Investasi, coba gaji, tabungan, emas dan tabungan berarti masuk? Betul. Lanjut. Ayo bantar. Pembiayaan kendaraan, lembaga pembiayaan. Betul. Perasuransinya sama? Ya. Oke. Pembiayaan sesuai syariat termasuk? Syariat. Terus? Kurang jawab ya. Oke. Hore. Lanjut sekarang ini coba. Nih, yang suka. Apa yang dimaksud dengan utang baik? Nah, lanjut. Apa yang dimaksud dengan literasi finansial? Apa jawabannya? C. Mengapa diversifikasi penting dalam investasi? Jawabannya untuk C. Mengapa penting untuk memiliki dana darurat? A. Apa yang dimaksud dengan resiko dalam investasi? B. Game over. Selamat pagi dulu ya. Selamat pagi luar biasa, sehat, bahagia, lancar rezekinya, sukses semuanya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pendapatan nasional. Pastinya kalian secara setiap pagi mendapatkan pendapatan dari orang tua kalian kan? Untuk apa saja itu? Nah, lanjut ibu sudah kita pelajari pada waktu kelas 10 dulu. Sekarang kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Sehingga di sini kita perlu belajar tentang peta konsep suatu negara yaitu mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Penawaran menjadi barang dan jasa. Di sini bisa digambarkan dengan nilai adalah pendapatan nasional sama dengan C plus I atau Y sama dengan C plus S. Ada ini bahwa disposable income. Sekarang kita contoh yaitu ada adalah kehidupan Indonesia untuk mendapatkan ini di sini dana sosial memberikan pajak perusahaan agar selama ditambah 38.200.000. Terus sampai akhir ada DI yaitu adalah disposable income. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir adalah stabilitas ekonomi. Apa namanya? Bu Nahari misalnya nanti saat memberikan LKPD. Jadi LKPD yang dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Terima kasih. Untuk menunjang kegiatan KPI.
mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Triana Nindya Malika, nomor absen 14. Perkenalkan, saya Rindu Taula Malika, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Rizka Auliana Azuza, absen 24. Perkenalkan, nama saya Arunda Auliana, absen 1. Perkenalkan, nama saya Satrio Lagi Rizky, absen 31. Perkenalkan, nama saya Bagian Putro, absen 9. Dengan itu akan dijelaskan oleh Pertanyaan nomor 1, apakah yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh. Terus. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Soal yang kedua, dari data tabel di atas, bagaimana kondisi pendapatan nasional negara Indonesia? Berdasarkan tabel realisasi penerimaan negara tahun 2020 sampai 2022, terlihat bahwa pendapatan nasional Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Tahun 2020 sebesar 1.628 miliar, naik pada 2021 menjadi 2.011 miliar, dan kembali naik pada 2022 sebesar 2.626 miliar. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan negara yang positif. Dari LKPD yang saya akan kerjakan, adakah yang ditanyakan? Bentar. Saya Rahma Kamila, izin bertanya. Berdasarkan artikel tersebut, pendapatan mengalami kenaikan atau penurunan. Terima kasih. Berdasarkan saya izinkan menjawab dari pertanyaan Rahma. Berdasarkan artikel di sini, pendapatan nasional Indonesia cenderung meningkat. Terima kasih anak-anakku untuk kegiatan pagi ini. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, materi yang tadi kita pelajari apa saja? Ada tiga pendekatan. Pendekatan apa saja? Terus pengeluaran. Ada satunya pendapatan. Situ ada G, N, P, dan gross nasional product. Ada dua ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari materi berikutnya. Tapi untuk hari ini kita akhiri ya kegiatan pembelajaran pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.